Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saputri Julida dengan NIM 200300117 akan mempresentasikan materi mengenai sejarah matematika di Jepang dalam mata kuliah sejarah matematika oleh Ibu Helma Dokteranda MSI. Saya berasal dari jurusan Matematika NK BP 2020. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sejarah matematika di Jepang dan aspek-aspek yang akan dibahas, yaitu yang pertama, awal berkembangnya matematika di Jepang, lalu matematikawan Jepang pada saat awal perkembangannya, lalu aljabar dan geometri di Jepang, dan juga mengenai sangaku. Baiklah, materi pertama yaitu awal berkembangnya matematika di Jepang. Awal mula berkembangnya matematika di Jepang ini tidak terlepas dari negara Cina. Matematika Jepang dalam konteksnya yaitu mereka membaca tulisan Cina klasik. Itu awal mula dari masuknya matematika di Jepang. Lalu pada tahun 701, Kaisar Monbu mendirikan universitas di Jepang yang memiliki sistem pendidikan yang memuat 10 bahasa klasik Cina. Nah, di antara matematikawan Cina yang mengembangkan matematika ke Jepang, itu ditemukan 4 yang memiliki riwayat-riwayat pastinya, yaitu yang pertama Zhou Bijuanjing, lalu selanjutnya yaitu Sun Zi Xuanjing, lalu yang ketiga yaitu Jiuzhang Xuanshu, dan yang terakhir yaitu Haidao Xuanjing. Selanjutnya yaitu pada abad ke-16 sampai ke-17 terlihat bukti pengaruh Cina dalam menggunakan metode menghitung mekanis yang digunakan untuk batang perhitungan ratusan tahun, lalu juga untuk penghitung papan, dan juga sempoa yang berperan penting di Jepang pada saat itu. Sampai di Jepang, sempoa dikenal dengan nama soroban. Jadi sebelumnya sempoa itu dibawa atau terkenal dari Cina ke Korea terlebih dahulu. Nah, dari Korea lah sempoa dibawa ke Jepang dengan sebutan soroban setibanya di Jepang. Nah, pada saat tiba di Jepang, soroban dilakukan perbaikan teknis, seperti mengganti manik-manik bulat dengan tepi-tepi yang tajam, dan juga memusnahkan 5 manik kedua yang terkena sinar matahari pada setiap tali. Itu merupakan awal mula berkembangnya matematika di Jepang. Nah, lanjut kita akan membahas jenis matematika yang ada di Jepang, yaitu wasan. Jadi wasan ini menunjukkan jenis matematika yang berbeda dan dikembangkan di Jepang selama zaman Edo, yaitu sekitar tahun 1603 sampai 1867. Jadi kata wasan ini berasal dari kata wa yang berarti Jepang dan san yang berarti perhitungan. Dan wasan ini diciptakan pada tahun 1870-an dan digunakan untuk membedakan antara teori matematika asli Jepang dan juga matematika dari barat. Dalam sejarah matematika, pengembangan dari wasan ini berada di luar ranah orang barat dan juga di luar dari proposisi dan solusi alternatif mereka. Lalu untuk di awal periode Meiji, sekitar pada tahun 1868 sampai tahun 1912, Jepang, tepatnya lebih spesifiknya yaitu rakyat Jepang, mulai membuka diri ke barat, tidak terkecuali dalam hal matematika. Nah, dari sini sarjana Jepang mulai mengadopsi teknik matematika barat, dan ini menyebabkan penurunan minat pada ide-ide yang digunakan wasan. Skema ini berkembang selama periode ketika orang-orang Jepang diisolasi dari pengaruh Eropa. Nah, itu merupakan awal mula berkembangnya matematika di Jepang. Lalu selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai matematikawan di Jepang.
Jadi ada beberapa matematikawan di Jepang yang terkenal. Yang pertama ada Kambei Mori dan Yoshida Koyu atau biasa dikenal dengan Yoshida Mitsuyoshi. Lalu yang kedua ada Takebe Kenko dan yang terakhir ada Seiki Kowa. Kita akan membahasnya satu persatu. Baik, yang pertama yaitu ada Kambei Mori dan Yoshida Koyu atau Yoshida Mitsuyoshi. Jadi yang pertama yaitu Kambei Mori. Jadi Kambei Mori ini adalah ahli matematika Jepang pertama yang tercatat dalam sejarah. Kanbei dikenal sebagai guru matematika Jepang dan di antara murid-muridnya yang paling terkemuka adalah Yoshida Koyu, lalu ada Imamura Chiso dan Takahara Kisho. Nah, ketiga para siswa ini kemudian dikenal oleh orang-orang sezaman mereka sebagai tiga ahli aritmatika. Selanjutnya yaitu Yoshida Koyu. Jadi Yoshida ini adalah penulis teks matematika Jepang tertua yang masih ada hingga sekarang. Karyanya pada tahun 1627 itu diberi nama dengan Jinkoki. Nah, pekerjaan ditangani dengan subjek soroban hitung, termasuk operasi akar kuadrat dan kubus. Buku Yoshida secara signifikan menginspirasi generasi baru matematikawan dan mendefinisikan kembali persepsi orang Jepang tentang pencerahan pendidikan yang didefinisikan dalam 17 pasal konstitusi sebagai produk dari meditasi yang sungguh-sungguh. Nah, beberapa bentuk kelebihan dari Yoshida Mitsuyoshi lainnya yaitu beliau juga menambahkan effort tambahan dalam membaca Xuanfa Tongzong. Nah, Xuanfa Tongzong ini merupakan salah satu bahasa dari Cina klasik. Buku selanjutnya yaitu buku Jinkoki. Nah, buku Jinkoki ini merupakan buku yang ditulis oleh Yoshida Mitsuyoshi tadi. Jadi beberapa kelebihan dari buku Jinkoki ini, yang pertama yaitu buku Jinkoki ini merupakan teks matematika tertua yang ada di Jepang. Lalu isi buku ini itu mengenai aritmatika soroban, lalu juga mengenai operasi akar kuadrat dan kubus. Dan yang terakhir, buku Jinkoki ini dapat meningkatkan ralat. Jadi yang terakhir yaitu buku Jinkoki ini meningkatkan kepopuleritasan abakus di Jepang. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai Takebe Kenko. Jadi, Takebe Kenko ini lahir pada tahun 1664 dan beliau meninggal pada tahun 1739. Pada tahun 1722, Takebe Kenko menyusun buku Tetsujutsu Sankyo yang berspekulasi tentang metafisika konsep-konsep matematika dan juga jenis psikologi yang diperlukan untuk memecahkan masalah matematika. Beliau juga menulis sebuah pameran metode yang disebut sebagai prinsip-prinsip pembatalan dan transposisi. Itu sedikit mengenai Takebe Kenko. Lalu selanjutnya matematikawan Jepang yaitu Seiki Kowa. Seiki Kowa lahir pada Maret tahun 1642 dan beliau meninggal pada tanggal 5 Desember 1708. Jadi beberapa cerita tentang Seiki Kowa ini yaitu pada awalnya Seiki Kowa ini merupakan anak dari seorang samurai atau bisa dikatakan ayahnya adalah seorang samurai, akan tetapi beliau diadopsi oleh seorang bangsawan. Nah, karena beliau diadopsi inilah sehingga beliau jadi bisa membaca buku lebih banyak lagi karena fasilitas-fasilitas dari kaum bangsawan tersebut. Nah, oleh karena dia bisa membaca buku dan juga mendapat lebih banyak ilmu, pada umur 5 tahun beliau sudah bisa menunjukkan kesalahan dalam perhitungan gurunya. Lalu
Juga beliau sudah bekerja menjadi pemeriksa rekening dari Tuan Koshu yang pada saat itu merupakan orang terkemuka. Lalu beliau juga pernah menjadi samurai shogun dan kepala rumah tangga shogun, dan terakhir yaitu kegiatan pedagogisnya sehingga ia mendapatkan gelar sensei. Itu merupakan cerita mengenai Sekikowa. Dan beberapa kontribusi dari Sekikowa ini, yang pertama yaitu ia dapat mengantisipasi hasil yang diperoleh secara independen di Europe. Dan yang kedua, penyesuaian untuk Mikami, menjaga teknik menjadi rahasia dari dunia pada umumnya. Namun ia menyertakan kepada Lakobe Kenko dalam penyelesaian teknik Mikami ini. Kedua ahli ini bersama-sama menyusun ensiklopedia 20 jilid, Taisei Sankyo atau Great Mathematical Treatise, berisi matematika yang dikenal sekarang atau pada saat ini. Itu merupakan beberapa matematikawan Jepang. Selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai aljabar dan geometri di Jepang pada saat perkembangan matematika di Jepang. Jadi, pada abad ke-17 dan 18 menentukan permasalahan geometri dengan menggunakan gambar atau bangun datar yang sederhana, dapat berupa luas ataupun volume yang diketahui, tetapi kesulitannya itu ada pada aljabarnya. Nah, dalam menyelesaikan permasalahan geometri, ilmuwan Jepang hanya menerapkan ilmu trigonometri dasar, dan juga para ilmuwan tersebut lebih banyak menggunakan teorema Pythagoras. Nah, dorongan untuk mengembangkan matematika ini disebut dengan metode unsur langit atau Tlan Yuanshu dari Cina. Nah, dari awal mula inilah sehingga dapat terciptanya beberapa aljabar dan geometri baru dari Jepang yang dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Dan berikut beberapa aljabar dan geometri di Jepang, seperti determinan, kalkulus, dan juga segi empat siklik. Kita akan membahasnya satu persatu, mulai dari determinan. Jadi, dalam pembuktiannya menggunakan dua unsur persamaan kuadrat. Yang pertama menggunakan ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, dan persamaan kuadrat yang kedua yaitu a aksen x kuadrat ditambah b aksen x ditambah c aksen sama dengan 0. Nah, kita melakukan eliminasi pada x kuadrat sehingga didapatkan persamaan linear, yaitu a aksen b dikurang ab aksen dikali x ditambah a aksen c dikurang ac aksen sama dengan 0. Jika persamaan awal dieliminasi konstantanya dan kemudian dibagi dengan x, maka diperoleh ac aksen dikurang a aksen c dikali dengan x ditambah bc aksen dikurang b aksen c sama dengan 0. Dari dua masalah kuadrat itu, sang penemu menyebutnya dengan tatamu, kemudian menuliskannya ke dalam bentuk sederhana determinan 2 kali 2 yang kita kenal pada hingga sekarang, yaitu seperti pada gambar di bawah ini, yang dikenal juga sebagai tatamu. Selanjutnya, yaitu materi mengenai kalkulus. Nah, pada abad ke-17, kaum Wassanis menggunakan teknik yang mirip dengan yang digunakan di Eropa. Zhu Chongzhi 1000 tahun sebelum Erin menerapkan prinsip penting dari Cavalieri untuk menemukan volume bola. Jadi di sini dilakukan praktek terhadap para siswa. Jadi para siswa di pelajaran kalkulus menghitung jilid-jilid dengan jumlah yang mendekati prisma yang sangat tipis. Nah, teknik ini diterapkan di Yenri atau teori lingkungan pada awalnya, sehingga ide piringan atau kerang inilah yang menjadi dasar kalkulus pada saat tersebut. Selanjutnya yaitu segi empat siklik. Jadi,
dalam geometri, teori Jepang menyatakan bahwa pusat-pusat lingkaran dalam segitiga-segitiga tertentu di dalam segi 4 siklik adalah simpul-simpul persegi panjang. Dapat dilihat dari gambar berikut. Dan juga secara khusus, kita biarkan persegi panjang ABCD itu bebas siklik segi 4, dan juga biarkan M1, M2, M3, dan M4 menjadi incenters dari segitiga ABD, segitiga yang ini, lalu segitiga ABC, segitiga yang ini, segitiga BCD, dan segitiga ACD. Terakhir segitiga ACD. Maka segi 4 yang dibentuk oleh masing-masing M1, M2, M3, dan M4 ini merupakan persegi panjang. Nah, ini merupakan aljabar dan geometri terakhir dari perkembangan matematika di Jepang. Kita lanjut materi selanjutnya, yaitu mengenai sangaku. Jadi sangaku ini merupakan salah satu materi menarik dalam sejarah matematika di Jepang yang yang penting untuk dibahas. Kita lanjut ya. Jadi sedikit uraian mengenai sangaku. Jadi sangaku ini adalah masalah geometri Jepang atau teorema pada tablet kayu yang ditempatkan sebagai persembahan di kuil Shinto atau kuil Buddha, kurang lebih selama periode Edo oleh anggota dari semua kelas sosial. Nah, dalam sangaku ini ada 2 topik. Yang pertama yaitu era Tokugawa, dan yang kedua yaitu mengenai contoh dari sangaku. Baiklah, kita akan bahas mengenai era Tokugawa. Jadi dalam sangaku ini, para shogun era Tokugawa memfokuskan kebijakan jarak senjata Jepang tertutup selama 250 tahun. Nah, sekitar waktu dari 250 tahun tersebutlah muncullah sangaku, atau soal-soal yang ditulis di dalam lembar-lembar nazar yang dipasang di kuil Buddha dan Shinto sebagai tantangan kesalehan orang-orang yang beribadah di sana. Itu merupakan para shogun di era Tokugawa sebagai awal mula dari adanya sangaku ini. Contoh dari sangaku yaitu dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Orang-orang kuil dapat merekonstruksi replika dokumen asli dari sangaku ini, dan ini merupakan salah satu contoh dokumennya. Baiklah, itu merupakan sejarah matematika di Jepang, mulai dari awal berkembangnya matematika di Jepang, lalu ada matematikawan di Jepang pada era-era tertentu atau era pada awal perkembangannya, lalu juga ada aljabar dan geometri di Jepang, dan yang terakhir yaitu mengenai sangaku, masih mengenai sejarah matematika di Jepang. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ada materi yang kurang, bisa kalian tambahkan di kolom komentar di bawah ini. Dan juga akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lately I've been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me, baby. Put our pictures on the shelf. Swore I'm over you, oh well, it's not that easy. Waking up in this place